Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak Ustaz Idinnas Bukit Esaki, yang saya hormati kepada Ketua Masjid Kebesaran beserta pengurus, yang saya hormati kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati kepada Bapak Binsa, Bapak Mas, yang saya hormati kepada Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Ibu RT, Sirkuan Pinang Jaya ataupun sekitarnya. Teman-teman yang kita selalu memanjatkan dan kepada ibu yang bersyukur, yang saya hormati dan yang dimuliakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Bapak Ustadz Tatang Kurnia, kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan terutama anak-anak kami, dimohonkan kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat surat Al-Quran ini dengan hikmat. Pada Bapak Ustadz Tatang Kurnia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun kula nuwun sampurasun punten orasbah rupanya sini lengkap ya. Wajimalakum ayat orang Sunda, orang Jawa, termasuk ada orang Sumatera Utara juga ya. Artinya rupanya Pak Babin Dimas, kita semua di masjid ini dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetap kompak. Mudah-mudahan kompakan ini membawa kedamaian bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم تتقون وقال تعالى في كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا المتاع خير متاعها المرأة الصالحة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-kiram yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai, para ustaz-ustazah, haji, hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda adat yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khusus Bapak Lurah Pinang Jaya, Bapak Motoni, Sarjana Sosial, mudah-mudahan kita bisa berkata amin ya rabbal alamin. Dan juga Takmir Masjid Bagus Salam Al-Ustaz Khairul Nas respons dan komunikasi mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga, serta Bapak Ustaz Tatang Kurnia alhamdulillah membacakan Al-Quran dengan luar biasa. Tadi saya ngambil sedikit suaranya Ustaz Tatang Kurnia, kayaknya agak berat mengikutinya jauh ya. Lebih wajar kalau Ustaz Tatangnya Polri ya, kalau saya bukan Polri. Dulu sih pernah jadi Polri ya, waktu masih kecil. Kebetulan saya sepupu saya pasti tahu ya, di masjid Batu Toba, cuman tingkat RT waktu itu ya, lawannya juga masih saudara sendiri. Nah, dia akhirnya menang, Ustaz Tatangnya menang, nah saudaranya ngalah katanya sih ya. Mudah-mudahan sudah diberikan kesehatan yang tadi juga untuk Ustaz kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Panitia, Bapak Sumana, Sarjana Sosial, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang batin. Bapak Babin Kamtimas, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang batin juga, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga Bapak-Bapak RT, Bapak Kali di Kelurahan Pinang Jaya ini, serta Ustaz kita yang memimpin silsilah, insyaallah Bapak Ustaz Ustaz Yahya ya, SPDI. Mudah-mudahan juga sudah diberikan kesehatan yang batin. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Pada sampai malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, dikasih nikmat sehat lahir dan batin kita. Betul atau tidak? Bapak dan ibu-ibu sehat semuanya? Badannya sehat semuanya? Alhamdulillah. Kaki-kaki gimana kaki-kaki? Kabarnya kaki-kaki sudah ada yang merasa kaki-kaki ya? Ya sudah ada ya. Memang saya lihat tadi bapak dan ibu-ibunya duduknya sudah banyak yang mulai miring kanan, miring kiri ya. Ada yang juga mulai selonjoran ya, biasa namanya kalau kaki-kaki ya. Tapi alhamdulillahnya, walaupun mungkin di antara bapak dan ibu kaki-kakinya ada yang sakit dan sebagainya, bisa hadir di masjid ini, di Masjid Bagus Salam ini, dan bisa bersama-sama ikut di dalam
ta'lim di dalam pengajian memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak Ibu, sehat itu mahal. Betul atau tidak? Sehat itu mahal. Orang berusaha kepengen sehat, kalau sakit kepengen berobat kemana-mana. Betul atau tidak? Ya. Maka dari itu banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sehat itu kalau kita sudah mulai sakit-sakitan, Pak Ibu, nggak ada yang enak. Jangankan kita mau bekerja, jangankan kita mau beribadah, makan aja nggak enak. Betul atau enggak, Pak? Makan aja kita nggak enak. Tuh. Ada nggak di antara bapak dan ibu yang kalau lagi sakit tapi tetap masih enak makannya? Ada nggak? Oh, ada juga ya, satu dua ibu yang masih enak makannya, Bu ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, kalau ada yang sakit tapi masih enak makannya, itu biasanya 7 hari lagi dipanggil sama malaikat Israfil. Tapi itu cuma tanda-tanda aja, bukan. Itu namanya isyarat, bukan hukum saya pada kita. Sama yang namanya isyarat itu kalau hujan itu tandanya apa? Mendung, betul nggak ya? Tapi ada pepatah mengatakan mendung tak berarti hujan, ya. Mendung tak berarti hujan. Ada pepatah mengatakan kalau kita mau tidur, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ngantuk. Supaya kita nggak ngantuk, kita ngapain biasanya? Hah? Kopi. Itu nggak beda ya. Kalau ngantuk ya, kalau nggak ngantuk tetap aja ya. Kalau nggak ngantuk nggak apa-apa ya. Kalau sudah ngantuk udah capek-capek ya. Bahwa itu hanya isyarat tanda aja. Sebagaimana kita ini yang sekarang sudah dikasih tanda sama Allah. Kalau kita berjalan sudah tidak sekuat kayak biasa. Biasanya kan kalau kita jalan masih muda ya, masih gagah, betul nggak? Kemudian dikasih tanda sama Allah, umur 60 tahun, 70 tahun, dikasih tanda sama Allah. Semakin melambat, semakin melambat, semakin melambat, semakin melambat, semakin melambat, melambat. Mau tutup aja tak susah. Betul enggak? Itu juga ada isyarat dari Allah Subhanahu wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang mau pakainya Bapak Ibu, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala surat Yasin yang sering kita baca, yang sering kita amalkan, baik setiap malam Jumat ya, diiringi dengan surat Al-Kahfi atau pada saat kita tahlil, itu ada kalimat yang sangat luar biasa mengingatkan kepada kita. Tuh, kenapa kalau guru-guru kita, para ulama-ulama kita dulu memberikan perintah kepada kita agar jangan sampai tidak membaca surat Yasin dalam setiap tahlil atau setiap malam Jumat. Betul tidak? Karena di situ ada tanda-tanda yang mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya hanya sementara di dunia ini. Allah memberikan tanda kepada kita dan kami panjangkan, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan kembalikan dia kepada saat yang pertama kali diciptakan. Kata Allah, apa ya? Kalau bahasa kitanya, apa kamu nggak pikir? Jadi kalau kita dikasih tanda sama Allah, dulu waktu kita umur 1 tahun belajar jalan, betul apa enggak ya? Belajar berdiri,
pada waktu mau berdiri kan kita jadi gitu kan, ya megang apa namanya, megang kursi apa ya, aman sambil jalan belum kuat di kaki, itu kita akan dikembalikan nanti kalau tua kita kayak gitu ya. Sama nggak beda kalau kita sudah tua nanti. Kalau kita dipanjangkan huruf yang bilang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita akan dikembalikan persis seperti pertama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita masa umur kecil dahulu. Kita ibu kalau baik kita, anak kita, cucu kita, supaya kita masuk angin dikasih apa coba? Kasih apa? Minyak telur, ya, minyak angin, fresh segala macam itu ya. Sekarang saya tanya, ada nggak di antara bapak dan ibu yang kemana-mana kalau tiduran segala macam pakai minyak angin, fresh JPU? Berarti memang apa yang Allah katakan kita akan dikembalikan oleh Allah seperti kita pertama kali diciptakan, dari bayi kembali menjadi orang seperti manusia. Maka bersyukur walaupun kita ada yang kaki kakinya sakit bisa datang ke rumah Allah, itu tanda kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya, karena ibu-ibu saya lihat pada duduk ya, bapak-bapak juga pada duduk ya. Kayaknya saya gak enak kalau saya berdiri gini apa ya, kayaknya enaknya sama-sama duduk aja ya, mengimbangin aja ya, mengimbangin ya. Cuman duduknya agak tinggi, mohon maaf itu para ustaz ya, mohon izin ini ya, melihat ibu-ibu bapak-bapak pada duduk kan enak, hanya saya duduk juga lah ikut ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa Bapak Ibu, kita selalu berselawat atas baginda Nabi mulia Sayyidina Maulana Muhammad serta para keluarganya, sahabat, tabi'in, dan sebaik-baik kita umat yang semua punya kadang. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti syariat-syariat agama Allah dan Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita, apapun yang terjadi. Jangan pernah kita, entah kita dalam keadaan kaya ataupun tidak kaya, entah kita dalam keadaan hebat ataupun tidak hebat, entah kita dalam keadaan sehat ataupun sakit, jangan pernah lepas daripada tali-tali Allah Subhanahu, jangan pernah lepas daripada tali-tali Rasulullah SAW, dan jangan pernah lepas daripada tali-tali para guru kita, para ulama-ulama kita, pembimbing kita di dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tadi ayatnya dibacakan dengan tegas, peristiwa yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa. Namun saya tidak menceritakan panjang lebar karena mungkin kita semuanya sudah bertahun-tahun, setiap tahun mungkin ya dosa kita memperingati Maulana Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun intinya saja nanti sesuai dengan judul kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Jadi Pak Ustaz Ketanggunya membacakan surat Al-Isra ayat yang pertama kita segitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah. Allah memulai dengan kalimat Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, ditegaskan oleh Allah memperjalankan abdihi artinya hambanya. Kalau Allah mengatakan abdihi hambanya, berarti yang berangkat Isra wal Mi'raj itu jasadnya Rasul apa rohnya Rasul? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Kenapa? Karena kalimatnya abdihi hambanya,
berarti yang berangkat itu adalah ruh dan jasadnya. Begitu, bukan dalam keadaan mimpi ataupun hal perkara yang lainnya, tapi Allah menunjukkan subhana dengan kalimat maha suci. Allah itu suci dari perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan segala sesuatu tidak mungkin. Allah suci dari perkara-perkara yang tidak bisa saja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Kita kemarin beberapa hari lalu mendengar pada saat presiden terpilih Amerika Donald Trump yang menang, dia mengatakan saya atau kami akan menjadikan Timur Tengah menjadi neraka. Betul atau enggak? Ya, itu ucapan yang sangat luar biasa. Kata-kata yang memang benar-benar berniat ingin menjadikan Timur Tengah itu seperti neraka yang kayak terjadi di Palestina kemarin. Tapi apa yang terjadi beberapa hari setelah ucapan daripada Donald Trump, Allah menjadikan neraka untuk apa namanya? Los Angeles. Begitu mudah bagi Allah memberikan ucapan seseorang yang hebat, yang katanya luar biasa, begitu mudah Allah balikan Amerika ataupun Los Angeles khususnya menjadi lautan api, menjadi neraka bagi warganya. Nauzubillahimin. Begitulah kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh dengan diri kita sendiri. Jangan pernah merasa benar dan hati-hati dengan setiap ucapan-ucapan kita, karena kadang-kadang ucapan kita itu bisa jadi menjadi doa. Betul kan? Pada waktu terjadinya gempa bumi di daerah yang jembatan, ada jembatan kuning itu kan Sulawesi ya, di jembatan Sulawesi. Lalu itu nggak lama itu dari jembatan itu malamnya ada akun Facebook yang namanya saya lupa atau lupa ya. Dia ngomong kayak gini, kata dia di Sulawesi itu Palu itu kena gempa bumi ya, dan juga tsunami ya. Jangan-jangan kita juga nanti banyak orang Lampung di Lampung ini juga nanti kena gempa bumi. Ucapan dia nggak lama kita juga kena gempa bumi ya, waktu di daerah Lampung Selatan, di daerah Banten, tempat Sumur, di Sumur Banten itu kita termasuk kena juga tsunami-nya. Betul nggak? Itu yang di Lampung Selatan itu daerah Loimiri, itu kalau kita ke sana Pak Bu ya, kalau kita lihat itu jembatan namanya batas itu sampai ke laut itu tinggi, tapi luar biasanya setinggi apapun itu batas laut ke atas itu sudah dikasih pembatas itu bisa naik ke atas. Termasuk tadi ada bilanya Ibu Wali Kota ya, itu kena juga, bahkan meninggal penunggu di sana itu Pak Bu. Padahal kalau dipikir kayaknya nggak mungkin, nggak masuk di logika kita. Kalau air di laut yang segitu tingginya kok dia bisa naik? Begitulah kita kalau berpikir. Tapi karena keimanan kita diucapkan oleh Allah kalimat subhanalladzi asra yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau ukuran orang-orang Quraisy itu memakan waktu 2 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh, coba bayangkan 1 bulan dengan menggunakan kuda yang paling cepat, berarti bolak-balik itu 2 bulan. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya dalam waktu semalam. Gitu. Maka tidak banyak lebar, intinya itu Allah ingin menguji iman kita. Maka setelah itu kita menceritakan sesudah kejadiannya saja. Rasulullah SAW setelah Isra wal Mi'raj sampai di kota Mekah, di masjid Ka'bah, Rasulullah berdiri duduk sambil termenung memikirkan kejadian yang Rasulullah SAW sendiri pun bingung. Rasulullah SAW bingung, saking bingungnya dia menatap Ka'bah. Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, kayak seperti orang yang bingung. Melihat itu datanglah Abu Jahal. Waktu itu pagi di kota suci Mekah
sama dengan waktu syuruk di kita, daerah kita. Jadi sekitar kira-kira matahari hampir terbit, begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal melihat Rasulullah sedang bingung. Kalau bahasa kita ini apa ya Pak? Melihat sana sini kayak orang apalah. Kata si Abu Jahal, ini Muhammad kayak orang lagi bingung. Lama ngomong kata Abu Jahal. Lagi kata Abu Jahal. Tidak pernah Rasulullah SAW kata Abu Jahal, karena dia tidak mengakui kenabian, dia panggil dengan nama. Wahai Muhammad, sedang apa yang kau memikirkan wahai Muhammad? Kok saya lihat dari tadi engkau kayak orang bingung? Coba cerita dengan saya. Ada apa gerangan? Kenapa engkau sampai kayak orang bingung wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah SAW, Sayyidina Maulana Muhammad, menceritakan semuanya pada Abu Jahal. Dari pertama berangkat, kemudian dari pertama dibelah isi dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian berangkat dari kota suci Mekah itu ke Masjidil Haram. Setelah itu naik ke atas langit, ya, langit pertama, langit kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Dari pertama berjumpa dengan Nabi Adam sampai nanti ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sampai di Sidratul Muntaha diceritakan semua Rasulullah SAW. Gantian, kalau tadi Rasulullah yang bingung, bengong, gantian si Abu Jahal ini ngomong, lebih bingung dari Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Nabi Muhammad yang melihat Abu Jahal bengong seperti itu lebih parah lagi bengongnya. Loh, kenapa engkau wahai Abu Jahal? Saya bingung wahai Muhammad. Engkau mengatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya dalam sehari semalam, dalam semalam saja. Sedangkan kami kalau menggunakan kuda yang tercepat itu baru nyampe dari Masjidil Haram ke Palestina itu kira-kira 1 bulan. Kalau pulang balik berarti 2 bulan. Mustahil atau melakukan perjalanan ini wahai Muhammad dalam semalam saja. Kata Rasulullah, memang itu yang terjadi dengan saya. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, bolehkah aku panggil, bolehkah aku ceritakan kepada penduduk kota suci Mekah ini untuk mendengarkan kisah engkau? Boleh, gak apa-apa. Karena Rasul memang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dipanggil oleh Abu Jahal. Dipanggil oleh Abu Jahal, kumpul semua di situ. Orang-orang kaum Quraisy, semua pembesar-besar, termasuk juga dipanggil juga orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW, dipanggil semuanya. Tuh, kumpul semuanya. Udah itu Nabi Muhammad dengan Abu Jahal naik ke atas bukit. Nama bukitnya kalau nggak salah itu Abi Qobais, apa? Ya kalau nggak salah nama bukitnya Abi Qobais. Naik berdua sama Abu Jahal. Orang-orang kafir ngomong, kok Abu Jahal bisa naik sama Rasulullah ya ke bukit sama Muhammad? Maka orang-orang kafir Quraisy, apa jangan-jangan ini Abu Jahal ini udah masuk Islam kali ya, mengajak kita semuanya masuk ke Islam. Sementara orang-orang mukmin, orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah beriman, itu juga berkata-kata, ada apa ya Abu Jahal kok mengajak Rasulullah SAW ke atas bukit? Apa dia juga ingin berdakwah, ya, ingin lebih mempertebal iman kita atau gimana? Itu bingung juga, sama-sama pada bingung. Akhirnya Abu Jahal ngomong, wahai orang-orang Quraisy dan juga orang-orang yang telah beriman beragama Islam, saya sengaja mengumpulkan kalian semua di sini untuk mendengarkan cerita daripada Muhammad kepada kalian semuanya. Silakan wahai Muhammad, engkau bercerita yang sesungguh-sungguhnya. Akhirnya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Itu di situ Rasulullah SAW bercerita bahwa dia berjalan bersama malaikat Jibril
dan juga dengan kendaraan yang namanya boat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secepat kilat. Waktu saya sampai di Masjidil Aqsa yang sekarang namanya Palestina, di Palestina itu, Bapak Ibu yang Allah SWT, itu saya diperintahkan untuk sholat 2 rakaat bersama dengan rohnya para nabi, yang nabi itu berjumlah 120.000 orang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kisahnya, dan dikisahkan oleh dari hadis-hadis yang sahih. Setelah sholat 2 rakaat itu, terlihatlah dilipis oleh malaikat Jibril. Rasulullah itu berkeringat, ya. Kemudian disediakan oleh malaikat Jibril itu 12 minuman, ada yang mengatakan 13 minuman, ya, oleh malaikat Jibril. Disediakan itu minum. Gelas yang pertama, kita ambil kisah yang 2 gelas, ya. Gelas yang pertama itu air putih biasa, ya, air putih biasa. Yang keduanya itu air putih, ini air putih biasa di sini, ya. Yang ini air putih susu. Tuh. Kira-kira Rasulullah sebelum bercerita ini, yang diminum sama Rasulullah ini air putih biasa apa air putih susu? Ada yang jawab putih, ada yang jawab susu, ya. Kira-kira yang diminum sama Rasulullah air putih murni apa air putih susu? Hah? Ada yang jawab air putih, bukan, ya. Mungkin di sini yang belum diceritakan oleh guru kita, ya. Ternyata Ibu, yang diminum oleh Rasulullah itu air putih susu, ya. Saya kasih contoh, ya, walaupun ini susunya nggak ada, ya, contohnya anggap aja lah ini susu, ya, anggap aja susu, ya. Kalau ada contoh sih bagus sih sebenarnya, ya. Kalau ada contohnya, ya, jadi pas benar dengan kisahnya, ya. Kalau ada, tapi jangan dipaksakan, ya. Kalau ada nggak apa-apa, ya. Kalau ada jangan dipaksakan, ya. Anggap aja ini air putih susu. Diminumlah Rasulullah SAW, ya. Itu Rasul minumnya 3 kali tegukan, ya. Minumnya 3 kali tegukan. Pertama Bismillah, saya dua teduh. Jadi minum itu sunnah kita itu, Bapak. Seharus apapun kesunahan, minumnya itu 3 kali tegukan. Jadi walaupun kita capek, kehausan, jangan pernah kita itu minum 1 kali tegukan. Jangan pernah. Itu bisa merusak paru-paru kita dan saluran pernapasan kita. Ini contoh yang tidak bagus, ya. Minum 1 kali tegukan ini tidak bagus, ya. Walaupun air putih nggak apa-apa, ya. Paling pembungnya secara baik. Ini nggak boleh, nggak bagus, ya. Harus disunahkan 3 kali tegukan, dan minumnya pun sunahnya itu menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Pak Ustaz, gimana kalau kami pesta, kadang-kadang kan tanggung itu, ya, megang piring, megang gelas, mau minum tuh kadang-kadang minum pakai tangan kiri, boleh, asalkan pada waktu minum, ya, ini harus diminum aja, ya, takut dikiranya haus, ya. Minum tangan kiri, yang penting gelasnya diletakkan di atas punggung kanan kita. Tuh, itu sampai orang Amerika yang masuk Islam. Orang Amerika yang masuk Islam itu dia mempelajari dengan benar-benar teliti. Kenapa kok umatnya Rasul itu minum makan pakai tangan kanan, ya, tapi boleh menggunakan tangan kiri? Ternyata Bapak Ibu, kalau minum pakai tangan kanan, pada waktu kita pegang tangan kanan, ini kan gelas, ya, itu mengandung bakteri. Tangan kita ini yang kanan ini mengandung bakteri yang baik. Kan ada bakteri yang baik dan ada bakteri yang jahat. Di dalam gelas ini mungkin ada sebangsa bakteri, ya, E. coli namanya. Itu kalau pegang dengan tangan kita, bakterinya mati semuanya, mati dan menyerap kepada tangan kita, musnah, mati. Tapi kalau kita tangan kiri, di gelas ini ada bakteri, di tangan kita juga, di tangan kiri ini ada bakteri juga, Pak.
Kok bisa Ustaz ada bakteri? Karena yang biasa kita gunakan tangan kiri itu, ya, itu tempat-tempat yang kotor. Betul Pak? Kayak kita buang air kecil, ya. Itu kadang-kadang kita mobil juga pakai tangan kiri, ya, biasanya kayak gitu ya. Betul Pak? Masya Allah, kalau kita minum dengan tangan kiri, kita letakkan di punggung tangan kanan, itu bakteri yang sudah terlanjur masuk ke dalam jari kiri kita, kalau kita kirikan ke sini, ke kiri, ke kanan, itu dibantu dengan bakteri yang baik memusnahkan bakteri yang jahat. Ternyata dilihat dengan alat yang sangat luar biasa, apa namanya itu alatnya, mikroskop atau segala macam ya. Itu kelihatan bakteri-bakteri itu yang kalau pakai tangan kanan, bakteri-bakteri itu akan masuk ke dalam tangan kiri, tapi langsung mati. Kalau yang pakai tangan kiri diletakkan ke dalam punggung di atas punggung kanan, sama juga. Tapi kalau kita menggunakan tangan kiri, itu bakteri masuk ke tangan kita, sehingga banyak orang yang terganggu sarafnya. Makanya sering kalau kita sering sakit kepala itu Pak Ibu, biasanya kita menggunakan tangan kanan, menggunakan tangan kiri untuk perkara-perkara yang baik. Itu sangat tidak dianjurkan pada Rasulullah. Yang terpenting kita mendapatkan sunnah, kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Diciptakan semua sampai detik naik ke atas langit, terus sampai ke langit ke-7, berjumpa dengan Allah ke Sidratul Muntaha, naik semuanya terus. Setelah itu orang pada bingung. Abu Jahal ngomong, wahai orang Quraisy, apa kau percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad? Wahai orang-orang yang telah beriman, apakah kalian percaya dengan Nabi kalian bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam tempo waktu semalam, sedangkan kita kalau naik kuda dengan kecepatan yang sangat cepat itu 2 bulan namanya kita pulang pergi PP. Coba bayangkan, apakah kalian masih percaya? Bimbang. Kalau orang kafir sudah jelas kami tidak percaya. Tuh, tapi orang-orang yang sudah beriman yang masuk ke Allah itu bingung. Ya. Kalau diomongkan percaya itu adalah nabi yang sudah jelas kami dipercaya oleh Allah SWT, oleh masyarakat waktu itu. Kalau dibilang dikatakan dari seorang dia juga tak masuk akal juga dalam mereka. Akhirnya kalau kalian semuanya masih ragu, kita akan datangkan ini akal tulus daripada Abu Jahal. Kita akan datangkan orang yang benar-benar beriman, tapi kita akan panggil. Kalau dia percaya atau dia tidak percaya, saat ini tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi, maka selesailah agama ini. Bukan dia. Coba kalian panggil Abu Bakar ke sini. Tuh, Masya Allah, datang Abu Bakar. Datang semuanya Abu Bakar ke sini. Tapi Abu Bakar sudah mengetahui bahwa Abu Jahal ini sengaja mengumpulkan orang-orang untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nyampe, wahai Abu Bakar, coba engkau dengar ucapan daripada Muhammad ini. Dia bilang katanya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu cuma dalam jangka semalam. Kemudian dia bilang naik ke atas langit pertama sampai ke-7 sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira apa pendapat engkau wahai Abu Bakar? Ada yang tahu nggak apa yang dikatakan Abu Bakar? Masya Allah. Satu-satunya orang yang saat itu ditanya oleh Abu Jahal, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dengan tegas mengatakan, kalau itu yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bukan hanya 100%, 1000%, saya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sadaqta ya Rasulullah, benar wahai engkau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal yang tadinya senang gembira, ketar-ketir semuanya karena ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini menjadi kunci daripada hancurnya ataupun bertambah jayanya agama Islam. Ternyata setelah Abu Bakar mengatakan seperti itu,
orang-orang semuanya yang kumpul di Bukit Qobais tersebut, Abi Qobais, itu orang yang kafir, banyak yang masuk Islam, menyatakan dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bukannya bertambah berkurang agama Allah, bertambah maju. Yang tadinya sudah beriman bertambah keimanannya dengan ucapan Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Jahal masih penasaran. Coba engkau tanyakan kepada Muhammad itu, apa benar yang dikatakan oleh Muhammad bahwa dia melihat ada kafilah dari Palestina ke Mekah ini? Katanya ada yang kehilangan ontak. Tuh, ada yang kehilangan ontak yang memegang warnanya merah. Coba engkau tanyakan apakah benar seperti itu. Diceritakan Rasulullah SAW bahwa dalam perjalanan pulang itu dia melihat kafilah-kafilah dari Palestina itu menuju kepada kota suci Mekah. Kalau benar itu wahai Muhammad, kata Abu Jahal, coba engkau ceritakan kepada Abu Bakar. Tuh, diceritakan semuanya kepada Abu Bakar. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah SAW, coba engkau ceritakan atau engkau kita tunggu kafilah-kafilah yang akan datang ke kota suci Mekah. Gak lama datang rombongan kafilah-kafilah itu, pedagang-pedagang yang dari Palestina itu. Ditanyakan sama Abu Bakar, benarkah waktu perjalanan kalian kehilangan ontak yang berwarna selendang ya, yang berselendang khusus berwarna merah? Kata kafilah itu ngomong, kok kalian tahu dari mana? Kata kafilah yang datang ke kota suci Mekah tersebut, itu yang mengatakan Rasulullah SAW, Muhammad. Itu ngomong kafilah-kafilah tersebut. Benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, benar apa yang dikatakan tersebut. Masya Allah Bapak Ibu, yang tadinya cuma beberapa meter orang kafir itu mendengar kafilah-kafilah itu bercerita bahwa benar mereka kehilangan Mekah, bahwa benar mereka itu sedang datang ke kota suci Mekah. Bertambah keimanannya orang yang beriman, bertambah juga orang yang masuk ke agama Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain anak punya pemikiran makanya ya. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dengan kisah ini rupanya menunjukkan bukti keimanan orang-orang yang sudah beriman pada waktu, dan menunjukkan bukti pula akhirnya banyak orang-orang Quraisy itu yang masuk agama Allah, agama Islam. Masya Allah luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Mereka yang mendengarkan cerita saja bahwa Rasulullah SAW bisa melakukan hal yang sangat luar biasa. Imannya yang tadinya orang Quraisy tidak beriman, orang yang beriman bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang 1446 tahun yang lalu? Apakah iman kita bertambah? Masya Allah, atau semakin menurun? Makanya kata para ulama, al-imanu yazidu, iman itu kadang-kadang naik, ya, kadang-kadang bertambah, atau wahid kusuk, kadang-kadang itu turun. Persis kayak harga sembako ini kalau ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Betul apa enggak? Persis kayak kita ini. Kalau pengajian ini di masjid ini memang jarak bisa penuh. Ya, kalau enggak karena iman, Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalau bukan karena iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin kita bisa duduk di majelis ini. Betul apa enggak? Tapi memang jarang. Biasanya kalau ke masjid itu kalau orang biasanya jarang. Enggak sampai penuh, enggak boleh, itu biasa itu. Enggak aneh. Tapi kalau Pak Lurah ngomong, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti besok di kantor kelurahan ada pembagian sembako jam 9 pagi ya Bu, ya, jam 9 pagi. Belum nyampe jam 9, jam 7 sudah pada kumpul semua di kantor kelurahan. Betul nggak Pak Lurah? Sudah penuh, sudah full. Alhamdulillah. Kok bisa gitu Pak Ustadz? Ya biasa, kalau di masjid itu
biasanya kelihatan itu kalau pahala itu nggak kelihatan jelas kalau di masjid ya. Tapi kalau di masjid itu paling ada kue-kue yang apa ibu ya. Kalau di kantor kelurahan berbagai sembako itu jelas ya, ada beras, ada minyak dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah pada naik, beras aja sudah mencapai 74.000. Saya beli yang 5 kilo kemarinnya, yang 10 kilo 150 kalau nggak salah ya. Kalau yang agak kurang beras split ya, beras split itu sekitar 64.000. Minyak juga itu naik ya, minyak sampai 20.000 sekilonya tuh minyak tuh ya. Yang murah itu minyak Nikita ya, Nikita itu 16.000 kalau nggak salah minyak Nikita ya. Kemudian ikan juga pada naik, ikan nila itu sekitar 45.000 ya, 45.000. Yang murah itu ikan lele ya, ikan lele 55.000 ya kilonya. Kalau ikan tokrek masih mahal, ikan tokrek itu 35 sampai 40.000. Yang murah ikan tokrek itu ada di pinggir-pinggir jalan di warung-warung itu ya, itu 20.000 satu biji ikan tokrek itu ya. Kalau yang murah betul apa nggak kira-kira saya ngomongnya? Yang naik turun itu cuma harga telur, sering naik, sering turun, betul apa enggak? Kadang-kadang naik, waktu seminggu yang lalu masih 30.000, kemudian 3 hari lalu saya beli sekitar 26.000 ya. Kemudian minggu kemarin 26,5, hari ini 26, betul nggak? Ya itulah turun, makin turun, kadang-kadang naik. Ya biasa kalau musim hujan ya memang kadang-kadang jual itu suka naik betul. Tapi kalau dia menjelang mendekati apa namanya perayaan, kalau orang-orang Tiongkok itu masih gongsi pacai atau imlek gitu ya, itu biasanya memang turun. Kenapa? Karena kue-kue tutun itu tidak menggunakan telur kalau nggak salah ya. Kalau tutun itu tidak menggunakan telur ya, karena mereka itu ada hadrohnya mereka itu. Kalau tadi kita ada hadroh ya, ada serawanan. Mungkin hadrohnya di luar semacam itu. Ternyata Pak, hadroh kita dengan hadroh Cina itu nggak jauh beda tuh. Cuman bedanya kalau hadroh kita itu pakai ketukan ya, tak 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 tuh tak tuh tuh tak tuh tak tuh tuh tak tak tuh, betul nggak? Coba Bapak Ibu dengerin, tak tuh tak tuh 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 tak tuh tuh. Jadi kebanyakan orang kita bicara orang itu baik, jangan orang kaya. Kalau orang Cina itu dia nggak pakai ketukan. Tuh, coba lihat orang-orang Cina kalau dia baca hadroh, nanti di Imlek dengar suara hadroh mereka itu, dengar ya. Kalau masalah besok apa ya, besok ya nggak jauh beda tuh. Coba dengar hadroh mereka itu apa coba suaranya? Tung 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 tung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya iman kita atau turunnya kita itu tergantung dengan apa? Iman kita yazidu akan bertambah bitta'ati, dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah SAW. Semakin hari yang mungkin barangkali kita tadinya jarang pergi ke masjid, setelah pengajian senantiasa kita yang laki-laki datang ke masjid, Masya Allah. Begitu juga ibu-ibunya yang setiap hari atau setiap seminggu sekali, sebulan sekali datang dari masjid ke masjid ya, hadir ke majelis ilmu. Bukankah itu tanda kalau kita bertambah imannya? Kenapa? Karena yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Allah tunjukkan kepada kita supaya kita ini jangan pernah lupa dengan masjid yang kita bangun, supaya kita jangan pernah lupa dengan masjid dengan dana yang tidak sedikit, supaya kita tidak lupa bahwa kita membangun masjid itu dengan susah payah. Betul Bapak Ibu Saudara. Allah mengajarkan kita agar kita cinta kepada masjid, dari masjid ke masjid. Entah kita tinggal di rumah, entah kita tinggal dalam perjalanan, jangan sampai kita lupakan masjid. Bukankah kita Pak, kita punya anak dengan istri, kita pergi kerja, ada yang perginya kerjanya di Teluk, ada yang kerjanya di Kalianda, ada yang kerjanya di Metro,
ada yang menggunakan kendaraan mobil, ada yang menggunakan motor, panas kepanasan, hujan kehujanan, betul apa enggak? Mereka sanggup, kita sanggup, ada tempat kerja kita yang jauh sampai 10 kilo, 20 kilometer, kita datangi tempat pekerjaan kita karena saking kita cinta memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita, betul apa enggak? Tapi berapa banyak di antara kita yang rumahnya dekat dengan masjid, berat kita untuk datang ke masjid, betul apa enggak? Anak-anak kita sanggup pergi ke gunung-gunung, camping, kemudian sanggup menyeberangi lautan, Masya Allah. Tapi berapa banyak yang tidak sanggup anak-anak kita nyebrang ke masjid ini yang rumahnya cuma beberapa meter saja, betul atau tidak Pak? Tunjukkan kalau memang iman kita itu bertambah, bahwa kita memang benar bertambah keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kepada Allah. Begitu pun dengan anak-anak kita, kita ingatkan kepada anak kita. Kalau anak-anak yang sanggup berjalan yang jauh, harus juga kita sanggup dengan datang ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Rasulullah SAW. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang tadi saya sebutkan. Salah satu di antara cara minum dengan tangan kanan, ya, dengan sesuatu tangan kiri yang tidak baik dan sebagainya. Bukan hanya kita mendapatkan sunnah Rasul, mendapatkan sabda Rasul sebagai Nabi, kita juga badannya sehat, alhamdulillah. Tunjukkan ketaatan kita. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulullah, juga taat kepada kedua orang tua kita. Itu tanda bukti meningkat. Mungkin barangkali kita selama ini kasar dengan orang tua kita, kasar dengan mertua kita, laki dan perempuan. Mungkin ada di antara kita ibu yang kasar dengan orang tuanya itu. Kalau kita iman yang meningkat kepada Allah, kepada Rasul, tentunya bukan hanya iman kita kepada Allah, kepada Rasul, kita juga taat sama orang tua kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ridho Allah wa firi ridho Allah. Ridho Allah itu ada pada ridho walidain, pada kedua orang tua kita. Gak bakal kita Pak Ibu, walaupun kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, sholat di waktu gak pernah tinggal, haji sudah umrah, tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah karena kita tidak patuh kepada orang tua kita, karena kita sering berkata kasar kepada orang tua kita. Jangan harap kita bisa mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita ingin diberikan kemuliaan oleh Allah, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Betul apa tidak Bapak Ibu? Kemudian taat kepada siapa lagi? Yang ibu-ibu taat sama suaminya. Karena setelah taat kepada kedua orang tua, ibu-ibu yang sudah menikah harus pindah ketaatan kebaktiannya kepada suaminya. Sementara suaminya harus lebih taat kepada orang tuanya. Contoh ibu taat kepada suami. Contoh ya, pas ibu bapak lagi naik motor, orang tuanya sebelah nih, assalamualaikum, nelponnya, Oma lagi di mana Ma? Ini mau pesta Ma, sama ini sama Yana. Bisa orang tangga, yang anaknya nampak. Kemana Ma? Mau ke rumah sakit atau ke puskesmas? Bentar ya Ma. Dek, mau ke puskesmas jam berapa? Jam 12 lewat ini. Nanti kita kesana pesta, nggak bisa dapat daging, cuma dapat ceker aja nih Pak. Aduh gimana sih Pak? Suruh sini aja sih, si Monati, si Jongkok kan masih ada yang bisa sih. Suruh telepon aja tuh. Masa abang terus kemana-mana, abang yang disuruh. Emang nggak ada anak-anak yang lain Pak? Betul sama Pak? Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Ada nggak orang yang di sini? Nggak ada itu ya. Mudah-mudahan kita dapat kekayaan berbakti kepada orang tua, kepada mertua kita. Amin ya Allah. Amin. Nggak boleh seorang istri ngomong kayak gitu. Kalau suami sudah ngomong, ini ada mama katanya meminta ke rumah sakit. Ayo dong, cepat kita menggampang pesta. Udah, yang penting abang antar dulu rumahnya. Masya Allah itu surga sudah dijamin. Sama ibu tinggal masuk pintu mana aja, terserah mau pintu yang mana segala ibu masuk surga. Amin ya Allah. Begitu juga dengan ibu ya, taat kepada suami, menyediakan makanan sudah ada terjamin. Suami pengen makan, ibu ambilin piringnya, ibu ambilin nasinya, ibu ambilin lauk pauknya, ibu ambilin segala macamnya. Itu suami tinggal makan karena sudah
setan sama suaminya, istrinya. Bapak selama ini makannya sendiri apa disiapin semuanya sama istrinya? Masih siap. Makannya bareng nggak sama suami? Bareng. Bapak makannya bareng nggak sama istri? Enggak. Gimana yang benar nih? Ibu ngomongnya bareng, bapak ngomongnya enggak adanya. Makan itu harus bareng kalau bisa. Kalau pergi kemana-mana, jalan-jalan, sering bareng apa enggak, Pak? Kalau ibunya ke Masjid Al-Jaber yang di Bandung, itu bapak sering diajak nggak? Enggak. Ya. Ibu kenapa nggak ngajak suaminya kalau jalan-jalan ke Bandung Al-Jaber? Wah, Pak Ustaz nggak bebas kalau ngajak suami, Pak Ustaz itu. Kalau bisa mas suaminya juga diajak. Kalau enggak ke Bandung, suaminya ajak, yuk bang, kita jalan-jalan kemana kan? Ya, apa ke Puncak Mas, ya, apa ke mana ya, di pantai ya, misalkan itu bagus-bagus pak. Itu ya bu. Ibu selama ini ngomong kayak gitu sama istrinya. Diajak jalan-jalan enggak? Padahal kan Allah itu ibu. Allah itu memperjalankan Rasulullah SAW itu menghibur Rasulullah SAW karena waktu itu Rasul dalam keadaan duka cita. Kenapa Rasulullah SAW dikatakan dalam duka cita? Ditinggalkan oleh istri yang tercintanya Siti Khadijah. Rasulullah berduka sampai 2 tahun namanya. Sampai-sampai ibu Rasulullah itu 2 tahun tidak menikah lagi. Rasulullah sedih, Rasulullah menangis pada saat ditinggalkan Siti Khadijah. Kenapa? Karena ibu Siti Khadijah luar biasa. Perjuangan membela agama Allah. Perjuangannya sedekah yang sangat luar biasa. Punya cincin, punya gelang, punya anting, punya kalung, emas, perhiasan diberikan oleh Rasulullah SAW untuk perjuangan agama Allah. Masya Allah. Membuat Rasulullah sedih, nangis sampai 2 tahun tidak menikah. Kira-kira di zaman sekarang ini masih ada kayak gitu. Kalau yang istrinya meninggal itu sampai 2 tahun tidak menikah, masih ada nggak Pak? Nggak ada Pak Ustaz ya. Paling istrinya meninggal berapa hari, seminggu lah, apa sebulan Pak Ustaz. Kadang-kadang belum sampai 40 sudah menikah lagi. Masa iya Bu beneran dah? Bener ya Bu, Pak. Apa suami ibu atau suami kita kalau ditinggalkan istri bersedih nggak? Nangis nggak bu? Nangis. Sama kita nangis. Cuma beda kalau perempuan. Kalau ditinggalkan oleh suaminya itu nangisnya, sedihnya memang benar-benar sedih luar biasa. Memang benar-benar dikeluarkan tangisnya. Kalau laki-laki ibu ditahan tangisnya, ditahan tidak keluar air matanya. Kenapa? Saking kuatnya dari imannya ibu ya, saking kuatnya mendapatkan ujian dari Allah. Kalau laki-laki bisa nahan. Kalau perempuan tuh, kalau laki-laki dan cuma gitu aja pelak-pelak. Mata-matanya ngiri ke depan gitu. Ngiri nanti dunia ada sebab sengaja. Tapi kalau perempuan Pak Ibu, cobalah ibu bapak lihat jarang main di sana. Kalau imannya kuat paling ada di situ. Walaupun lakinya sering menyakitinya bu, walaupun suaminya sering berkata kasar kepada dia, tapi yang namanya cinta seorang istri, cinta wanita ibu nggak bakal tergantikan ibu. Walaupun kadang-kadang suaminya cuma ngasih duit 10.000, tetap nangis luar biasa. Kalau dia masih kuat imannya. Tapi kalau imannya namanya setan itu bu, ya ada namanya cuma saya lupa. Namanya itu menggoda perempuan. Kalau laki mah kuat menggodanya. Kebanyakan yang didatangi sama setan jin kafir itu menggoda manusia, terutama wanita, pertama dari perut. Kalau dia kuat imannya, paling sampai gede. Kemudian naik sampai ke dada. Setan itu mengganggu kondisi ke dada. Makanya ada ucapan
seluruhnya digoda. Oh, nanti perempuan termasuk kita juga Pak. Naik Pak, sudah tidak ada, masih kuat itu, seorang istri masih kuat. Pindah naik ke Cintus Ekat itu Pak, itu naik ke tenggorokan. Kalau udah tenggorokan udah pernah ke bawah. Betul atau enggak Bu? Saya pernah Bu datang ke tempat bibi sepupu saya di Sukabumi, sepupu dari ibu, ya. Kalau yang di sini ibu ini sepupu dari bapak masuk Ustaz Nas ini, sepupu dari bapak. Waktu itu yang meninggal sepupu dari ibu. Dan itu saya biasa aja. Saya datang baca surat Yasin karena saya sepi Bu ya. Pas belum selesai baca surat Yasinnya Bu, kalau udah ramai pada datang semua, belum selesai tuh saya baca surat Yasin, ada ininya Pak, anak-anaknya yang dari Jakarta pada datang. Pas ibu sudah tenang, pada ibunya cuma pas datang anaknya yang dari Jakarta itu Pak, cinta istri kita tidak tergantikan. Walaupun kita misalkan ini kira-kira bapak ibu, bapak duluan apa ibu duluan kira-kira pulangnya? Hah? Atau kita supaya ini pas ibu ya, kira-kira bapak ibu apa ustaz duluan? Nah, ustaz duluan nggak berani dia ngomong bapak duluan ya. So, bapak juga nggak berani ngomong ibu duluan ya. Memang di mana-mana kayak gitu ustaz duluan. Nah, bahwa kita semua pasti akan mati, ya pasti akan kembali. Entah bapak, entah ibu, gak tahu, ya. Entah ibu duluan, apa bapak duluan, atau entah saya yang duluan melayani bapak atau ibu, ya. Semua pasti akan mati. Betul apa tidak? Semua pasti akan mati, ya. Presiden mati, menteri, gubernur mati, ibu-ibu mati, bapak-bapak. Ustaz Didik Nasruddin mati, semuanya pasti akan mati Bu. Semua pasti. Tapi Pak, di mana-mana kita lihat istri kita nih Pak, luar biasa. Kita kalau sakit Pak, sakit apa aja, entah masuk angin, kepengen tidur segala macam itu Pak. Melihat suaminya tidak enak badan, melihat suaminya badannya panas dan sebagainya, itu istri kita paling cepat Pak. Entah dia urut-urut tangannya, Masya Allah, entah dia urut-urut badannya, kakinya, itu istri kita Pak. Bener apa enggak Bu? Bener apa enggak? Tapi kalau istri kita sakit Bu, kira-kira suaminya cepat apa enggak urut-urutnya Bu? Enggak. Itu masalah. Walaupun Bu, Pak ya, istri kita sakit sekalipun, melihat suaminya sakit, tetap aja takut. Yang namanya masak sama dijalanin, namanya istri itu apa? Makanya kalau istri kita itu tak Bu bisa melakukan beberapa macam pekerjaan, tuh sambil masak, ya, sambil gendong anak, sambil nyusui dalam satu waktu, sambil ngegoreng, habis masak itu ngegoreng segala macam, ikan kakao digoreng, sambil gendong anak, sambil nyusuin anak, tuh beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Sambil megang handphone, main handphone juga ya guys, dia lagi masak sayur jengkol yang suka merapat ya guys, kayak gitu ya. Betul apa enggak? Betul Pak Ustaz. Kok tahu Pak Ustaz? Ya begitulah Tuh, makanya otak perempuan itu lebih besar daripada otak laki-laki. Pinternya, kecerdasannya tuh. Jadi wanita itu Pak, cerdasnya luar biasa, cerdas luar biasa.
Saking cerdas seorang wanita, perempuan, Pak Ibu. Kalau naik motor, cobalah dia ngasih sen ke kanan, mengkolnya kebanyakan ke kiri tuh. Bener aja disebut motor. Banyak, betul bagus ada. Ngasih sen ke kanan, mengkolnya ke kiri. Aduh, saya tadi hampir nabrak juga gitu. Dia ngasih tangannya ke kanan, istrinya itu, perempuan tuh ngasih sen ke kanan, tangannya itu sen ke kiri. Saya bingung, tadi hampir kena benar dari pas dari palang besi ya, muara Mengkol kan dari sini Mengkol tuh ya, dari yang lurus itu ada yang dari roti apa di situ tuh. Saya dari 3 toko roti di situ, ada Sharon, ada Jaya Bakeri, ada Likita. Lakita paling kita dia. Lakita biasanya apa itu ya? Tidak namanya Lakita kalau salah ya. Di situ dia keluar dari situ parkiran, ngasih sennya ke kiri, ngasih tangannya, adiknya apa siapa nggak tahu ya, itu ngasih ke kanan. Tangannya ke kanan, tapi saya ke kiri. Jadi karena saya pikir mau ke kiri, saya lurus ya, mau ke kiri juga karena ada yang lewat, mau arah ke Pengkolan, mau ke pemilik ya, pemilik maksudnya ke daerah terminal. Itu hampir kena saya tadi nangkap, tapi alhamdulillah masih bersama Allah SWT. Ya seperti itu Bapak Ibu yang dapat dari kebaikan Allah SWT. Kelihatan tingkatan iman kita kepada suami takwa ya, juga suami sayang dengan istri. Tuh. Kelihatan tambah cintanya kita kepada istri, tambah cintanya seorang istri kepada suami. Walaupun sudah umur sekalipun, kalau jalan selalu berdampingan. Pak, tangan istri kan kita pegang kalau mau ke pasar, Bu, tangan suaminya kita pegang kalau kita mau nyebrang, ya Pak, mau nyebrang jalanan kita pegang tangan istri kita. Kalau bisa kita stop, kita berhentikan mobil yang mau lewat. Kalau kita sudah umur itu, jangan cuma waktu habis nikah aja. Habis nikah, Ben ada gitu. Ayo Ben, nyebrang, nyebrang. Lagi masih muda, baru nikah, ya. Barang sudah enggak nikah mah, istrinya jalan, ya. Orang-orang ngomong hati-hati, istrinya astagfirullahaladzim, gimana sih mah? Makan nggak lihat kalau abang situ gede, jangan lihat, betul apa enggak? Betul, ya. Betul, Masya Allah. Kalau bisa sampai umur kapan saja kita buat romantis, gitu. Sampai umur kapan juga, sampai kakek nenek kita berdua, ayo kita tetap romantis. Yuk, nah, ayo mobil, hati-hati lu bilang, ayo deh cepet deh, curang deh, udah, bener-bener, begitu harusnya kita mesra dengan istri, mesra dengan suami, betul nggak? Kalau sekarang mah babeb, yang segala macam, beb, ya, undang-undang nggak kedengeran misalnya beb, nggak mau nengok misalnya beb, nah, berubah jadi, istri juga kayak gitu, yang dia suaminya lagi main HP kan, nggak kedengeran, wah jadi kayak gitu kan, nggak usah lagi gitu, yang segala besti segala macam itu ketahuan Ibu, itu bahasanya orang-orang, maaf Ibu ya, orang-orang LGBT itu nggak usah diikutin lagi yang panggilan besti itu Bu, itu panggilan orang-orang besti, dari terus itu orang kayak gitu ya. LGBT, L itu lesbi, perempuan suka dengan perempuan ya. Coba Ibu lihat apa tandanya Pak Ustaz, perempuan suka dengan perempuan itu tandanya dia sering nyender sama kita ya, pokoknya deket sama ibu pegang-pegang kakinya, ibu dipegang-pegang ibu, itu lesbi. Kalau nyebrang sering pegang-pegangan, biasanya lesbi, itu perempuan suka dengan perempuan. Yang kedua L, G itu guy, itu kakak, jalannya mantap, ganteng, kayak orang Arab, ya kayak kayak saya lah ya, betul ya. Tapi Ibu, tadi ada yang ngomong anak-anak itu Ustaz dari Arab gitu. Tapi memang benar, nanya sama Ibu Ija, saya memang ada keturunan Arab. Kalau Abah itu almarhum
kakek itu dari Mesir, kalau ibu dari Arab, ya tidak Arab Nabi. Kalau bapak itu dari Turki, turunan kita ya. Kalau turunan kita ya, kalau nenek benar ini memang nggak bohong. Kalau nenek itu dari Mesir, ya dari Mesir itu hanya nama ibu ijah ya, dari Mesir, mereka Mesir, mereka Mesir ya. Artinya orang apa kira-kira itu? Wong Jahasen ya kan ya, Mesir, mereka Mesir, Mesir, dua pakai celana, Mesir, Mesir. Itu gagah perkasa bapak ibu, mantap dalamnya, betul ya. Barang ketemu kawannya, halo, ngomongnya itu apa ya? Apa sih kalau bahasa kita itu melambai gitu ya, melambai. Kalau jalannya apa, ketemu kawannya, halo yes. Kalau ketemu berubah, LG, guy itu suka dengan laki-laki. Maka sekarang di Thailand itu ada undang-undang raja Thailand itu melegalkan perkawinan sejenis ya, beberapa hari yang lalu ya. Jadi yang laki boleh kawin dengan laki-laki. Kalau kita kayak mana tuh ya, laki-laki dengan laki-laki ya, main anggar kali ya, tapi dengan laki ya. Nah, kalau kita main majulah ini, astagfirullah. LGB, kalau B itu banci ya, banci itu yang sering kuliah di TV itu lah ya, itu banci. Gimana ya kayaknya saya nggak bisa sih mungkin, pokoknya ya kayak gitulah ya, gitulah pokoknya. Itu cuma contoh, bukan saya yang banci. Nah, yang banci ya, cocok Ustaz, cocok apanya, mirip ya. Itu ngasih contoh aja. LG, B, banci, T itu transgender. Transgender itu sama laki, sama istrinya dia mau, ya perempuan mau, sama laki-laki dia mau. Jadi kalau orang transgender ini dia mau kawin dengan perempuan, tapi dia juga kadang-kadang dengan laki-laki. Kalau bahasa kitanya itu apa ya? Kalau salon itu apa namanya? Asing, lesi, bisa asing, bisa lesi, sama istrinya mau, sama orang lain lagi mau juga. Maka hati-hati bu, nih hati-hati. Kalau suami itu jarang ya minta sama ibu, itu harus hati-hati. Harus hati-hati kalau jarang sama ibu ya. Boleh jadi mungkin ibu sering nolak, ya boleh jadi ya, atau boleh jadi dia ini ada yang lain. Kalau misalkan dengan lainnya, mohon maaf ya, mohon maaf kalau laki-laki mohon maaf. Misalkan dia suka dengan janda, dengan gadis ya, itu sih masih biasa aja. Tapi kalau ibu ketahui dia dengan Masya Allah Nabi dengan laki-laki, itu pasti penyakit. Tuh. Makanya kalau bisa ibu ya, sampai sekarang sampai kapanpun jangan pernah tolak kalau suami meminta sama ibu. Jangan pernah. Ibu ya, jangan pernah. Kenapa? Khawatir kalau dia dengan laki-laki itu. Auzubillahimin, astagfirullah. Dan ini bu, kita lihat aja nanti negeri Thailand ini, insyaallah. Negeri Thailand itu sudah bersiap-siap bahkan untuk menikah dengan sesama jenis. Auzubillahimin, astagfirullah. Maka dari itu bapak ibu senantiasa mesra dengan suami dan istrinya. Pegang tangannya, ya. Bapak kalau kita ke pasar kemana, pegang tangan suami, jangan biarkan istri sendirian. Kadang-kadang kita lihat kalau mau ke mall, istrinya tuh jalan kemana-mana, kita mungkin berdiri di mobil, duduk di mobil dan sebagainya. Betul nggak bu? Jarang ada yang suaminya ikut mendampingi. Kalau saya bu pak, saya pegang terus mau ke pasar, saya pegang istri saya. Mau ke mall, saya pegang tangan istri saya. Saya pegang kalau ke mall itu. Kalau nggak dipegang tangan istri saya, ambil ada baju jahit, ada kaos jahit, ada pesanan roti ambil, apa segala macam ada kalau nggak dipegang tangannya. Betul nggak? Itu ya, kita selalu besar dengan istri kita. Itu bertambah keimanan itu kalau kita juga senantiasa akur dan rukun dengan tetangga kita, rukun dengan semua saudara-saudara kita. Tanda iman itu yazidu, bertambah dan bertambah. Begitu Bapak Ibu ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya terakhir, iman itu wayan kusuk akan turun
maksiati. Iman kita akan semakin turun kalau kita banyak berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah itu maksiat, menjalankan apa yang diperintahkan Allah atau apa yang dilarang Allah kita lakukan itu maksiat, berjudi maksiat, narkoba itu juga maksiat, minum-minuman keras maksiat dan sebagainya, ngomongin orang, mencela, mencaci, mengumpat itu juga maksiat. Tanda kalau kita itu imannya buruk, begitu. Jadi kalau kita ingin melihat iman kita itu naik atau tidak, lihat saja dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan, yuk mari kita tambah sesuai dengan judul kita, bertambah dengan peringatan ini, iman kita semakin terus dan terus menambah, tanda taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, kita dalam menaati Allah, kita menjadi segala orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad, bertambah taat bakti kepada kedua orang tua kita, bertambah taat dan bakti kita kepada suami, kepada istri, bertambah sayang dan cinta, dan semakin akur, semakin rukun sama tetangga dan saudara-saudara kita. Itulah yang disebut dengan iman kita bertambah, dan kita jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Insya Allah Allah akan menjadikan kita sementara atau selamanya menjadi orang-orang yang beriman sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah keliru datang dari saya di Nasruddin. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ada ayat hadis yang keliru kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Yuk kita saling bermaaf-maafan. Barangkali yang masih punya orang tua, datangi orang tuanya. Yang sudah tidak punya orang tuanya, doakan senantiasa atau datangi kuburannya. Setiap hari Jumat boleh itu ya Bapak, atau pada saat bulan suci Ramadan kita datangi kuburan almarhum dan almarhumah orang tua kita, dan sama tetangga kita yang mungkin tidak atau tidak datangi tetangga kita, minta maaf ya, atau saling memaafkan supaya apa? Supaya bertambah rukun dan bertambah bahagia kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Didi Nasruddin yang telah menyampaikan tausiah hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Untuk acara terakhir yaitu pembacaan doa. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada Mukarram Bapak Ustaz Didi Nasruddin SAG untuk mengimaminya. Pada beliau kami persilakan. Mari kita sempurnakan acara kita dengan berdoa. Semoga Allah bertambah menambah iman dan takwa kita kepada Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma
صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا بر. اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار يا مجير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله يا بها يا الله يا بها بحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب النجاة وأبواب الجنة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب المغفرة وأبواب الهداية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Mukarram Bapak Ustadz Dewi Nasruddin yang telah menyimpulkan pembacaan doa.
Semoga apa yang menjadi hajat kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq.